Selamat malam, selamat bergabung ya. Kemarin saya janji kalau saya longgar bakalan saya live lagi ya kan di sini. Mumpung masih jam segini saya pengen live ya kan. Saya juga ada rencana itu nanti pakai Zoom ya kan, buat pasien-pasien saya yang belum jadi pasien saya bisa mengikuti Zoom juga di sini. Tapi peserta dibatasi, jadi masih saya godok. Misalkan pas saya live itu sekali saya live misalkan 30 orang, 40 orang seperti itu. Jadi biar nggak lemot ya di situ. Itu nanti ada rencana ke arah situ ya kan. Kemarin sudah saya bilang pada waktu live kemarin bahwa saya pengen mengirimkan energi-energi positif waktu saya di Zoom ya kan, nyediakan air, jadi kayak pengobatan massal tapi khusus untuk biar pikiran dan hati tenang seperti itu. Jadi untuk Zoomnya itu nanti sediakan air, gunanya untuk saya mengirimkan energi-energi positif ke pasien, dan yang belum jadi pasien saya juga bisa mengikuti. Jadi saya pengen dari dulu pengen seperti itu, cuman kan masih masih proses. Ini nanti gimana, berapa orang biar yang pertama nggak lemot, yang kedua energi saya masuk, pasien-pasien juga merasakan kan seperti itu ya. Oke, selamat malam, selamat bergabung untuk Putri Nasution. Oke, halo Madam, halo juga Sri Heni, selamat bergabung. Desi, Yeni, Elvita, Vanessa, Linda, terus Alda Dominic, halo Madam, halo juga Mbak Lina, Mbak Sonya, hai Madam, hai. Ada Dani Hendra, selamat bergabung juga. Terus siapa lagi? Arinda Tias, selamat bergabung ya. Jadi memang ada siapa ini lagi yang masuk, Susi Nurwati, selamat bergabung juga. Jadi memang itu nanti sudah saya konsep, saya godok di situ ya kan. Masih dalam proses tahapan ini, saya nanti harus gimananya persiapan seperti itu ya. Untuk malam hari ini, kemarin kan saya sudah bahas kisah pasien takluk tunduk sama Royal. Terus kemarin pekerjaan, rezeki, hoki, di situ sudah saya bahas lagi ya kan. Terus hari ini saya pengen membahas masalah pengobatan baik medis dan non medis. Jadi nanti ada setiap sesi di situ kisah-kisah pasien di sini saya angkat, saya jelaskan biar paham semuanya, yang konsultasi, yang ingin konsultasi juga biar paham. Oh, ternyata seperti ini konsep dari Madam Rifda. Oh, ternyata seperti ini prosesnya. Jadi biar paham semuanya, ya kan? Di sini saya akan membahas masalah pengobatan medis dan non medis. Seminggu yang lalu saya ngobati salah satu pejabat pajak yang ada di sini ya kan, karena beliau baru diangkat jadi kepala di situ, sama dilantik sama Bapak Jokowi. Terus dirjennya di situ ada juga di situ dilantik. Terus sebelumnya pasien ini, awalnya yang jadi pasien ini adalah anak beliau. Cocok dengan saya, cocok dari semuanya, dari awal sampai sekarang tetap memakai saya. Terus bapaknya itu diangkat jadi kepala di situ. Ya, saya tidak bakalan ngomong kepala apa di situ, tapi sudah dilantik lah ya. Dari tahap ke tahap, dari yang awal dulu pernah saya bapaknya konsultasi ke saya, terus ini konsultasi ke saya gara-gara kena serangan dari orang-orang yang tidak disukai. Jadi posisinya bapaknya ini ibaratnya ada yang nggak suka, diangkat lah katanya anak buahnya di sini. Tadi laporan pasien saya
setiap yang menduduki kursi jabatan ini bakalan diserang, seperti itu. Jadi soalnya posisi ini posisi yang sangat rawan ya. Posisi ini yang banyak diminati orang-orang, tapi beliau ini dipilih karena kejujurannya, seperti itu. Akhirnya ya udah, anak buahnya pada ngomong setiap yang menduduki jabatan ini di ruangan ini pasti diserang-serang orang gitu. Akhirnya saya kerjakan seminggu yang lalu, hari Sabtu yang lalu, ya kan. Anaknya minta bantuan saya, madam seperti ini bapak saya kondisinya. Itu kayak orang linglung, ya kan, kayak orang linglung. Saya pasien saya ngirimi foto awalnya, kok seperti ini gitu. Ya udah mbak, kalau gini saya wajib ketemu hari Sabtu, saya bilang gitu. Kan saya ini tidak bisa menerima pasien karena gara-gara corona ini kan ya. Jadi saya membatasi benar-benar, kalau yang benar-benar ini baru saya ke sana, karena ini masalah pengobatan. Diserang orang, jadi kayak disantet, diteluh kayak sejenis seperti itu, ya kan. Saya ketemu, saya salaman, saya kaget, auranya kok sampai seperti ini. Jadi di bagian ini, bagian punggung itu kayak ditusuk pakai ini, apa ya, kayak paku tapi besar. Di sini bapak ini merasakan hal-hal yang badannya panas, pengen marah-marah, padahal beliau tipikal orang yang tidak pernah marah sama anak buah, ya, tidak pernah marah, apalagi sama keluarganya. Di situ dirasakan terus, di kantor itu merasa gelisah terus, merasa nggak nyaman, panas, terus marah-marah, sampai pada akhirnya istrinya juga mau sempet ditonjok, istilahnya seperti itu. Tapi hatinya sebenarnya nggak mau seperti ini, tapi saya kok seperti ini, jadi kayak dikendalikan sesuatu di situ. Nah, habis itu ya kan, bapaknya itu saya obati, benar-benar menguras energi juga ya, lumayan juga, dalam arti kalau nggak segera ditangani sudah mungkin langsung geletak, istilahnya geletak itu sudah mungkin nggak bisa apa-apa ya di situ bapaknya. Terus bapaknya minta bantuan itu, Mbak Rifda, saya mohon dengan sangat, saya pengen sembuh, saya pengen ngantor lagi, saya pengen kerja lagi biar seperti biasanya. Saya nggak pernah marahi anak buah. Di situ tuh saya sejak itu marahi anak buah, nyeselnya minta ampun. Padahal saya bukan tipikal orang yang seperti itu. Gitu. Saya jarang, istilahnya mau marah aja nggak pernah seperti itu. Malah diarahkan, kamu kesalahannya di sini kayak gitu. Nah, habis dikerjakan orang, yaitu keluhannya itu emosi. Jadi kayak ada yang mengendalikan badan beliau. Terus ini kayak ada yang nempel itu tadi ya, kayak ada nancepi paku itu tadi ya. Terus kerasa berat gitu, berat di sini Mbak Rifda gitu. Terus yang ketiga itu dibuat nyetir mobil itu kayak nggak fokus, jadi dibuat jalan, badan itu gemeter, panas nggak karu-karuan di situ. Katanya itu sudah kayak makan aja, ibaratnya pengen makan, tapi beliau takut untuk makan ini karena nggak bisa BAB juga gitu. Saya tuh sebenarnya lapar Mbak Rifda, tapi itu saya takut nanti kalau saya makan ini nanti nggak bisa keluar, atau istilahnya saya ngempet semuanya di situ. Beliaunya bilang seperti itu. Terus saya bilang, "Injih Pak, ini saya atasi semuanya." Saya bilang beliau seperti itu. Jadi kayak dukun-dukunnya area sana, saya nggak mau membahas area sana-sana gitu kan ya. Ada yang memang ada yang nggak suka di situ. Diperiksakan ke dokter sampai saya bilang gini Pak, bapak juga harus periksa ke dokter, saya bilang gitu. Nanti tetap juga saya tangani, saya bilang seperti itu ke beliau. Periksa ke dokter itu loh, nggak ada penyakitnya. Jadi dibuat pusing juga sini. Di sini tuh dibuat pusing. Istilahnya kalau bagian mana? Bagian leher kayak ditancepi sesuatu, itu kan akibatnya di kepala ini kan berat, sampai ke belakang kan berat. Lah beliau biar tidak bisa ngapa-ngapain di situ, ya kan. Akhirnya
Terus itu diperiksakan ke dokter, nggak ada apa namanya, nggak ada ini, nggak ada penyakitnya, istilahnya seperti itu. Terus akhirnya ya udah Pak, ini dikasih ini madam, obat penenang gitu, kata beliau, dikasih obat penenang. Obat penenangnya tetap diminum dulu pak, saya bilang gitu, sambil saya ngerjain kapsul, sambil saya ngerjain botol semuanya di situ ya kan. Pirantinya itu ibaratnya tamengnya di situ. Jadi saya belum ini ya. Terus waktu dulu sebelum ketemu, terus ketemu ya udah saya bersihkan semuanya di situ. Terus itu saya bersihkan saya berangkat dari sini itu sekitar jam 9 pagi, sampai ke rumah beliau jam 10. Jam 10 itu saya masih ngobrol-ngobrol, setengah 11 saya mulai pengerjaan di situ ya kan. Setengah 11 saya mulai pengerjaan, jam 12 apa setengah 1 saya lupa. Itu saya baru selesai saya ngerjain itu. Jadi dari jam setengah 11 sampai jam setengah 1 saya baru clear ngerjakan itu semua. Sampai beliau bilang, Mbak Rifda jangan pergi dulu ya, nanti ditunggu. Iya, saya tunggu pak, saya tunggu, saya ajak ngobrol terus. Jadi saya di sini pengobatannya memang saya langsung nyentuh orangnya di sini, jebret saya sentuh, saya bersihkan di situ. Terus sama saya ajak ngobrol. Jadi saya kasih energi-energi positif biar masuk di dalam tubuh beliau dan berperang energi-energi negatif. Pikiran hati sudah saya satukan di situ. Nah, setelah itu saya sudah sudah ngobrol-ngobrol sama beliau. Pertama sudah enakan madam, sudah enakan Mbak Rifda, sudah enakan. Terus saya tunggu sampai setengah jam. Jadi dari jam setengah 11 sampai jam 12 atau setengah 12 saya lupa. Di situ saya masih ngajak ngobrol. Sampai saya ngajak ngobrol setengah jam. Nah, di situ saya ngajak ngobrol setengah jam ini terus saya pantau. Dari setengah jam itu sudah mulai ada perubahan, saya senang di situ. Ya sudah Pak, ini habis ini Bapak rebahan, dibuat istirahat, saya bilang gitu. Oh iya Mbak Rifda gitu. Akhirnya saya setengah 1 itu baru selesai, baru saya pantau terus di situ sampai setengah 1, baru saya pulang jam 1 ya kan. Jam 1 beliau sudah merasakan enak. Anaknya saya suruh ngabari terus, Mbak, kabari terus perkembangan Bapak ya, saya bilang gitu. Iya siap madam jangan bosan-bosan ya. Iya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Jadi saya biar tahu nanti prosesnya seperti apa. Saya bilang energinya masih belum stabil, masih naik turun, itu wajar Mbak. Lah itu nanti untuk ngarah biar pengobatan ini selesai, saya bilang gitu. Biar energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh beliau ini hilang, saya bilang gitu. Itu sekalian saya pagar badan juga, saya bilang gitu. Jadi rumahnya juga saya pagar, kantor semuanya dari bapaknya juga sudah saya pagar di situ. Nah, habis itu setelah itu anaknya ini ngabari, ya kan. Madam, hari pertama. Jadi supaya biar bapak saya ini ngantor madam, biar nyetir juga bisa gitu. Hari pertama masuk kantor. Jadi masuk kantor ini dibuat sama si orang yang iri ini biar nggak betah di kantor, biar takut di kantor itu. Jadi beliau masuk ke kantornya itu kayak ketakutan sendiri, kayak tegang sendiri, kayak istilahnya duduk di tempatnya beliau ini kayak merasa nggak nyaman gitu loh. Terus sudah saya pagar, ini masih ini madam, masih belum nyaman tapi sudah mulai mending gitu. Tidurnya juga itu dibuat nggak nyenyak, jadi mulai jam 2 sampai subuh dibuat tidak tidur, seperti itu. Jadi beliau selama dikerjakan orang jahat ini ngirim energi negatif ini tadi, dibuat biar mulai jam 2 jam 3 itu dibuat kalut, nggak bisa tidur. Jadi dari jam 8 jam 9 itu ya tidur tapi nggak bisa nyenyak. Apalagi jam 2 jam 3 itu kayak orang melekan sudah sampai subuh kayak gitu. Nah habis itu anaknya ngabari terus
Bapak sudah mulai ngantor. Oke, siap Mbak, alhamdulillah, saya bilang gitu. Sudah mulai enakan duduk di tempat kerjanya. Terus untungnya di sini alhamdulillah ya, keluarganya mensupport semuanya penyembuhan. Terus pihak teman-temannya beliau, anak buahnya yang ada di kantor beliau, ya kan, itu memberikan support ke bapaknya. Cepat sembuh Pak, pasti bisa. Setiap memang orang yang duduk di jabatan ini, di ruangan ini, pasti ada yang ngerjain seperti itu. Nah, habis itu ya sudah, semua pada mensupport. Alhamdulillah, pelan-pelan. Pas waktu pengobatan itu sampai muntah-muntah juga, sampai lemes. Ya sudah, energi negatif sudah mulai keluar ya di situ. Hari pertama sudah ngantor. Hari kedua di sini saya lihat ini sudah mulai nyaman juga, pelan-pelan. Intinya saya ngomong, Mbak, diajak ngobrol terus biar pikiran-pikirannya positif, saya bilang gitu. Iya, nanti saya alirkan energi-energi positif di sini, saya bilang gitu. Oke madam, siap. Nah, habis itu terus hari kedua, ketiga, keempat sampai ini tadi saya dikabari, jadi sekarang sudah mulai enakan, badan beliau sudah ngantor. Saya sampai buat di status WhatsApp saya ya, di situ. Nah, di situ sudah ngantor, sudah enakan di situ. Terus habis itu ini udah ngabari, madam, di kantor sudah mulai nggak begitu takut, sudah mulai enak, sudah mulai nyaman. Oke siap Mbak, tapi masih muntah-muntah. Nggak apa-apa Mbak, itu biar keluar sisa-sisa yang tak bersihkan seminggu yang lalu, saya bilang gitu. Oh ya siap madam. Jadi sudah bisa nyetir, alhamdulillah. Sudah bisa duduk, mulai nyenyak di kantor. Tidurnya juga beliau sudah mulai nyaman, mulai nyenyak juga. Jadi progresnya dari seminggu, dari Sabtu saya kerjakan minggu lalu sampai sekarang itu alhamdulillah progresnya luar biasa, kata anaknya ini. Alhamdulillah Mbak, pokoknya ngabari terus, saya bilang gitu. Itu ibarat orang-orang yang mau nyerang bapak itu sudah ndak bisa, saya bilang gitu. Jadi nyerangnya nempel di pagar badan, saya bilang gitu. Itu nanti kalau sudah stabil sudah keok semua lah. Waktu saya penyembuhan beliau ini ya kan, saya kan habis ritual tidur, saya minta petunjuk sama Gusti Allah juga. Saya sebelumnya juga meditasi juga ya kan. Habis itu saya wiritan, saya di situ minta petunjuk, saya meditasi. Nah, di situ saya berikan petunjuk waktu tidur, saya bilang gitu. Sudah, saya habis ritual, saya tidur, memang saya minta petunjuk sejam, saya tidur di situ. Jadi sebelum saya datang ke beliau itu ibarat saya itu mompa air gitu loh. Zaman dulu kan ada pompa air yang diginikan, itu keluar otak manusia. Otak itu kayak sudah nggak seger, busuk itu. Saya sampai pegang, loh keluar otak. Sebelum otak ini kayak keluar ini, saya itu di kamar mandi, itu di dalam bak mandi itu kayak ada jentik-jentik nyamuk di situ. Airnya bener-bener kotor, bau. Saya ambil gini, saya pas waktu ke kamar mandi itu pipis di situ dalam mimpi. Seret, loh lah kok bau airnya, sampai merinding ini saya. Bau terus keruh, ada jentik-jentik. Akhirnya nggak saya pakai, saya taruh di ini tadi, di kamar mandi itu tadi, nggak saya pakai. Terus akhirnya saya mompa itu tadi, keluarlah otak manusia itu tadi, kotor, nggak seger, sudah kayak rusak lah istilahnya di situ. Yang pertama itu. Yang kedua itu keluar kayak barang-barang nggak jelas, ada tikus, ada kelabang, ada kecoa, pokoknya binatang-binatang yang jorok-jorok itu pada keluar di situ. Ada paku juga, terus pakunya kayak segini tuh karatan gitu loh, kayak segini-gini tuh udah karatan. Terus pokoknya wis jelek-jelek di situ, ulat macem-macem di situ. Habis itu saya bangun. Oh, jadi saya sebelum berangkat itu, ya kan, saya sebelum berangkat tadi tidur itu tadi minta petunjuk. Oh berarti saya kerjakan dari jauh sudah mulai mending, saya bilang gitu. Saya ceritakan ke anaknya beliau. Oh ya madam, berarti sudah ini ya. Iya sudah saya ikat. Jadi saya datang ke rumah ini,
beliau itu barang energi negatif itu sudah saya ikat. Jadi ibarat itu sudah saya tinggal ambil gini dok. Jadi saya kumpulin itu tadi saya dikasih petunjuk, ada otak, ada ini, berarti kan sistem dari si dukun yang ngirim ini tadi, dia memainkan otaknya, otak beliau, ya kan, dibuat dikendalikan di situ, ya kan, biar intinya semuanya tuh kayak nggak enak, serba nggak enak gitu loh. Oh jadi ini masalahnya. Oke, kalau mintanya maunya seperti itu, udah saya pagi-pagi persiapan sudah, adik saya malah ngomong, mam sudah siap belum? Sudah, saya bilang gitu. Dia kayaknya masih ini takut gimana gimananya, soalnya baru pertama kali adik saya ini saya ajak untuk pengobatan ini tadi, kayak gitu. Sampai saya ditungguin sama adik saya, dia juga melihat sampai dia nggak kuat juga, mau muntah juga, saking mungkin kirimannya juga besar energi-energi negatif ini, ya kan. Nah habis itu, setelah itu ini tadi saya ngomong ke mbaknya, saya baru mimpi ini, saya dikasih petunjuk ini mbak, sudah ini tinggal ngambil, udah bener, saya tinggal ngambil aja, saya masukin botol, plus saya masukin di situ, sudah saya suruh buang ke ini, ke air ngalir yang deres, ke sungai, saya bilang gitu, kalau ada ya ke laut, saya bilang gitu. Oke madam, alhamdulillah bapaknya ini sekarang sudah mulai membaik. Belum saya screenshot dari awal saya pengobatan sampai saya ini tetap pengobatan ya, jadi proses sampai beliau sudah benar-benar mulai ada perbaikan, mulai ada penyembuhan di situ, belum saya screenshot, belum saya buat testi di ini, di mana, di Instagram, di WA juga belum, masih saya tata di situ. Jadi dari tahap ke tahap itu, alhamdulillah sekarang sudah mulai mendingan, sudah mulai enakan di situ, alhamdulillah. Yaitu energi negatif, sebentar saya nyapa dulu ya. Saya banyak ngomong ini, saya nyapa dulu ya. Oke, selamat malam untuk, bentar, dari mana saya ini tadi. Oke, assalamualaikum madam. Waalaikumsalam. Malam madam, malam juga. Vikos Eko, Mbak Sarah, Philadelphia, oke. Vanessa, oke. Febiandra, oke. Halo Bian. Halo juga Bian, oke. Renaldo, Tria Monica, Vanessa, madam aku asma, obatnya apa? Obatnya kapsul aura bisa, botol energi bisa. Nanti langsung bisa WhatsApp ya, di itu tadi diklik di link bio ya, di 0812 491 0969. Oke. Sulis Mitasari, Mbak Via Ok dari Prabu Muli, Septiana Rosanti, Alwia Yusla, Apriliananda, oke. Mbak Yeni, Mbak Dewi, Hisyari, Bondelbon, oke. Mbak Ajeng, Vini, oke, selamat bergabung. Debot, Haifala, oke, yang ada di Kediri. Dia, Fauzi Ike, oke. Halo madam, halo juga. Widya, Mas Yudilim, oke. Mas Dwi Sapta, Rizka Vina, Handi, Mas Handi yang ada di Depok, Mbak Evi yang ada di Malang. Halo selamat malam madam, salam dari Depok. Oke, malam juga Mas. IM 7086, Mbak Liana, oke, Mbak Lia ini yang ada di Tulungagung. Sugeng dalu madam, salam saking Semarang. Oke, selamat malam Semarang. Ada Fik 67, oke. Mas Handi, Zainul Arifin, terus Febriadia, Septian Ling. Sugeng dalu madam, oke, susah dari tadi. Suci, Mas Steven, oke, halo madam, halo juga. Mbak Paula, Vanessa, Baby Shop, oke. Wah, telat 13 menit. Halo madam, halo juga ya. Jadi seperti itu. Ini membahas masalah pengobatan ya. Siap, bentar saya balas dulu. Masalah pengobatan ya, saya bahas di situ.
Oke. Masalah pengobatan jadi seperti ini ya. Kalau yang memang saya amati di sini kan biasanya ada orang yang istilahnya di sini diperiksakan ke medis nggak ada penyakitnya, tapi di non medis dia terlihat jelas A B C D penyakitnya seperti itu. Jadi gini, kadang-kadang si orang pinter ini ya, dukun-dukun itu tadi, yang memberikan energi negatif, maksudnya dukun-dukun ini tadi yang ngirim santet, teluh, itu ada juga yang berupa penyakit medis. Jadi dirupakan penyakit medisnya. Jadi misalkan orangnya periksa ke dokter, ke rumah sakit di situ, oh ini penyakitmu tumor, misalkan penyakitmu ini misalkan kencing manis, diabetes, seperti itu, jantung, paru-paru, itu ada ya seperti itu. Jadi dibentukkan dalam penyakit medis ada biar tidak ketahuan. Tapi di sini perlu diingat, orang kalau ada ini ada salah satu pasien saya, ya kan, pasien saya ini dibuat sakit ini saya lupa, kanker hati itu, kayak ini loh, hepatitis AB kayak itu loh. Nah itu perutnya itu besar, ya kan, perutnya besar. Saya lihat, ini di dokter apa mbak, saya bilang gitu, hepatitis gitu. Oh hepatitis, saya bilang gitu. Jadi perutnya itu dibuat besar gitu loh sama dukun, ternyata isinya kayak paku, kayak jarum, energi negatif lah yang membuat perut ini jadi besar. Tapi di dokter sudah diperiksa ke rumah sakit, itu dibilang hepatitis gitu. Terus saya gini kan, ini dibuat enggak, maksudnya isinya apa, saya bilang gitu. Isinya ini madam, cairan gitu. Oke mbak, ya udah dikeluarkan cairannya, keluarlah cairan itu. Setelah itu minggu kedua itu membesar lagi, disedot lagi, itu nggak ada apa-apanya. Tapi di dalam ini ditanam sesuatu. Lah bedanya apa? Ini penyakit sama dikerjain orang. Biasanya kalau dikerjain orang, lah ini kan dari dokternya ngomong hepatitis, terus bilang gini, misalkan ini pengobatannya dokter tetap lanjut gimana? Nggak apa-apa, tetap lanjutkan itu. Saya tak ngeresi bersihkan yang energi negatif ini tadi gitu. Itu nanti kalau sudah diperiksakan bakalan normal lagi, penyakitnya nggak terdeteksi, saya bilang gitu. Nggak mungkin dokternya ngomong hepatitis lagi, saya bilang gitu. Oke, akhirnya sudah toh. Nah, sudah di sini tuh dibuat besar, ya kan. Sekarang perutnya kecil. Saya kerjakan, saya minumi kapsul sama ini, sama orangnya diminumi kapsul itu sama botol energi. Udah toh? Dicek besar nggak sekarang? Sudah nggak besar gitu. Alhamdulillah, saya bilang gitu. Lah, anehnya jam 2 malam itu selalu bangun, nggak bisa tidur sampai pagi. Lah, dukun-dukun ini tadi yang ngirimi energi negatif ini tadi berupa teluh, berupa santet, itu membuat orang-orang kebangun, membuat orang-orang nggak bisa tidur. Itu sebenarnya mulai awal pemasukan energi jam 11 malam. Tapi masuk di energi si yang kena, si target itu tadi, itu biasanya masuk jam 12, jam 1, jam 2. Oh jadi seperti ini ya madam, penyakit ini, maksudnya penyakit non medis bisa dibentukkan medis. Jadi orangnya taunya wong iki medis, orang non medis. Lah cara membedakannya gimana? Ya itu tadi, nggak bisa tidur tengah malam, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 itu sudah kayak orang linglung. Terus pikirannya itu sudah dibuat kalut, hatinya itu nggak tenang. Itu pasti energi negatif, pemasukan energi negatif di dalam tubuh si ini tadi, ben biar istilahnya entah itu sakit keras, nggak bisa bangun, meninggal atau apa seperti itu. Oh jadi saya baru tahu. Lah di sini saya ngamati dari awal dulu, saya ngobati pasien-pasien, saya amati. Oh ini medis dibentukkan, jadi si dukun ini ngirim sesuatu
tapi dibentukkan biar diidentifikasi di dokternya itu penyakit medis, contoh jantung, paru itu tadi ya, terus hepatitis itu tadi. Sekarang sudah perutnya mengecil ini. Terus saya dikabari lagi, rumahnya juga sudah saya pagar di situ, sudah mengecil, sudah mulai enakan, cuma omongannya masih ngelantur. Lah itu masih pembersihan, saya bersihkan di situ. Seperti itu. Jadi zaman sekarang itu, ya kan, zaman sekarang ini yang saya lihat dukun-dukun yang ngirim energi negatif, yang kerjanya suka ngirim santet teluh, itu sekarang pinter. Penyakit non medis tapi ditampakkan secara medis. Itu saya benar-benar baru, maksudnya saya baru ngamati juga. Jadi di sini saya juga ngamati nerawang. Terus saya di sini juga, oh ini jadi konsepnya seperti ini si dukun ini mainnya. Jadi orang kan nggak tahu ini loh penyakit nggak normal, penyakit non medis tapi disertakan medis. Nah, terus ini ada lagi dari pasien saya Mbak Lina ya. Oke, selamat malam. Saya tadi sudah nyapa satu-satu ya kan. Yang belum saya sapa ada Vanessa, Baby Shop, oke sudah ya ini. Ramdhani, Mbak Wulan, Mbak Vanda, Mbak Lina, ini DJ Lina. Selamat malam Madam, malam juga. Mbak Vanda, malam Madamku, malam juga Mbak Indah. Terus Mbak Nira, Olive Popeye, Stranis, oke, Muna, oke, selamat malam. Jadi seperti itu. Gabriel, oke, selamat malam Mbak. Nah, di sini Mbak Lina ini melaporkan Mbak Hana yang ada di Tulungagung, melaporkan saudaranya ini dibuat anak buahnya biar nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bose, saudaranya ini dia punya usaha, dia punya karyawan yang membuat ini tadi biar semrawut semuanya. Masalah perselingkuhan juga dibuat stroke, itu dibuat stroke. Ini baru laporan ke saya Mbak Lina, itu ngabari kemarin kalau nggak salah atau kemarin lusa. Madam sudah mulai enakan digerakkan. Nah, ini identifikasi dokter mengarahkan pada ini loh penyakitnya stroke kan gitu, iya kan? Gejalanya kan ada memang stroke, tapi non medisnya ada. Lah ini tadi saya ngomong, dukun-dukun sekarang itu pinter. Dia mengarahkan band ini dideteksi penyakit medis, padahal ini non medis. Jadi biar terkecoh di situ kita. Nah makanya terus ini sakitnya apa Mbak, saya bilang gitu. Madam mukanya segeran ya, terima kasih Mas Bagas, oke. Madam sehat selalu, terima kasih, oke. Mbak Gabriel, oke. Mbak Gebi Foni, oke. Mbak Foni selamat malam, nggih Madam lah itu. Jadi dibuat stroke Madam gitu. Ini kiriman Mbak, saya bilang gitu. Memang medisnya itu disertakan ini penyakit medis, tapi ini sebenarnya non medis. Akhirnya itu pakai kapsul aura, sekarang sudah mulai enak digerakkan. Ini Mbak Lina ya. Jadi seperti itu. Lah itu sudah saya jelaskan, hati-hati di situ. Makanya saya pantau semuanya di situ. Ada yang pengobatan. Mbak Fani yang di Polandia itu dia dapat kiriman dari mantan suaminya dan keluarganya mantan suaminya ini. Jadi kayak disertakan penyakit medis gitu loh. Nggak tahu ada benjolan atau apa, kalau pas haid itu nggak lancar gitu loh. Terus masih ada coklat-coklat apa gimana. Sekarang setelah saya tangani sudah mulai ini hilang katanya gitu, sudah ndak ada, rutin haidnya. Lah itu seperti itu. Penyakit medisnya kan dia dibentuk, energi negatif itu tadi dibentuk supaya orang ngiranya wah ini loh penyakit medis gitu. Nah di sini bisa lihat dari aura dari pasien juga seperti itu. Jadi saya melihatnya dari foto itu tadi, dari aura pasien. Dari saya amati, dari hari ke hari itu saya amati dulu sama pengobatan. Oh ini baru nanti saya jelaskan ke pasien. Ini dibuat orang, saya bilang gitu. Ini dibuat orang, tapi penyakitnya medis, saya bilang gitu. Dibentukkan dalam medis, saya bilang gitu. Nah
Udah, itu sudah kan, sudah Mbak Fani sudah mulai sudah enak. Sudah saya buat testi di ini pengobatan ya, screenshot dari Mbak Fani sendiri. Terus ada lagi ini. Ini teman saya sendiri, sahabat saya sendiri ya. Dia yang ada di Surabaya di sana. Suami istri ini, teman saya yang cewek. Dia itu awalnya diobati sama seseorang, kenalannya saudaranya gitu. Nah, terus kok malah suruh bayar banyak, terus suruh nyiap ke jaranan juga kayak gitu, biar cepet dapat momongan kayak gitu. Pokoknya aneh-aneh gitu loh. Terus saya bilang gini, haidmu gimana sekarang, saya bilang gitu. Jadi di sini yang diserang haidnya nggak lancar, dibuat nggak lancar. Yang pertama, yang kedua dibuat sel telurnya ini kecil atau jumlahnya kurang, kalau tidak salah seperti itu secara medis lo ya. Terus rahimnya ditutup. Itu haidnya nggak lancar, dia sering kesakitan, dia sering ini pusing, di sini pusing banget katanya. Setelah saya tangani, saya ngomong pakai kapsul aura sama botol energi, saya bilang gitu. Coba diminum. Terus ini obat dari dokter, tetap diminum aja nggak masalah, saya bilang gitu. Oke, jadi saya sama dokter ini kerjasama. Maksudnya kalau misalkan pasien-pasien ngomong obat dari dokter diminum nggak madam, minum aja nggak masalah. Punya saya ya diminum aja. Saya nggak, istilahnya nggak ada pantangannya di situ. Tetap medisnya juga gerak. Kita sebagai non medisnya juga bergerak, saya bilang gitu. Oke madam, siap. Terus ini orang sahabat saya ngomong, oke Mbak Rifda siap gitu. Diminum rutin. Akhirnya haidnya dari yang 3 bulan sekali sekarang jadi 1,5 bulan. Terus awal dari pengobatan saya itu langsung keluar darahnya itu gumpal-gumpal, gede-gede hitam-hitam gitu. Jadi kayak gumpal-gumpal gitu darah haid itu tadi. Nah setelah itu saya obati, terus saya suruh laporan terus. Haidnya coba di ini sudah 1,5 bulan. Oke, berarti sudah ada perkembangan, saya bilang gitu. Terus keluarnya gimana ini haidnya? Ini gumpalan terus sakit, sering pusing gitu. Terus sekarang alhamdulillah haidnya nggak banyak gumpalan. Saya bilang ke ini sahabat saya, ini kamu minum rutin, saya bilang gitu. Itu nanti gumpalannya kalau sudah bersih rahimmu dari energi negatif dan rahimnya itu kebuka, itu nanti bakalan gumpalannya nggak banyak ya, umum gumpalan. Kalau kita menstruasi kan gumpalannya pasti ada lah, umumnya aja. Ini enggak gede-gede segini katanya. Ada yang kental, ada yang gumpal, pokoknya udah wah sampai keluarnya brojol gitu loh katanya, langsung keluar gitu katanya. Nah, terus ini belum ngabari saya lagi, saya bilang gitu. Alon-alon, saya bilang gitu. Lah si cowoknya ini dibuat spermanya nggak banyak pertama itu. Jadi ibarat sperma normal 1000, ini dibuat cuma berapa gitu. Terus ini dibuat spermanya ini nggak kuat, jadi belum ke ini ovariumnya ini tadi, ke sel pembuahan ini dia sudah keok seperti itu. Ada yang seperti itu ada. Ini makanya saya suruh minum rutin sama botol. Ini belum ngabari. Terus oke, alon-alon, saya bilang gitu. Iya wis mulai enakan, wis mulai enek perkembangan. Sing penting pasrah, yakin, ikhlas, saya bilang gitu ke sahabat saya. Iya aku yakin karo sampean mbak gitu. Ini masih proses pengobatan. Itu ada pasien saya, teman deket saya yang ada di Surabaya seperti itu. Terus ada lagi dulu, sekarang mbaknya ini sudah punya anak, sudah punya momongan 1 laki-laki. Pasien saya yang ada di Tulungagung sama kasusnya. Kalau ini kasusnya rahimnya ditutup, si haidnya juga nggak lancar ya, itu dibentukkan dalam kista. Wong diobati sampai dianu ke dokter itu loh, nggak hilang-hilang kistane itu tadi. Terus ketemu saya, kenal saya obati pakai kapsul. Zaman dulu belum ada botol energi, masih saya simpan dalam arti nanti kalau sudah saya
prosesnya baru saya keluarkan botol energi saya buat produk saya, belum. Jadi masih saya istilahnya, oh ini saya harus ngerjain seperti apa ini nanti, botolnya masih proses di situ. Nah di situ orang ini orang Tulungagung sudah tadi ngomong rahimnya itu saya lihat memang ditutup, dibentukkan kista penyakit, hilang, diobati hilang, terus muncul kan kayak nggak beres. Kista itu memang sering, maksudnya muncul itu iya, tapi kan nggak sering. Lagi berdiobati muncul kok. Coba, ayo. Belum ada 1 bulan, DM muncul lagi. Kan nggak logis seperti itu, gitu loh. Saya lihat ditutup mbak ini, tapi dibentukkan dengan medisnya kista, saya bilang gitu. Suaminya dibuat spermanya ini lemah, jumlahnya juga nggak sesuai dengan umumnya, jadi belum apa-apa kan. Kalau rahim ketutup dia sudah mau pembuahan kan ya nggak bisa, wong rahimnya ketutup ini. Pertemuan antara si sperma dengan ini ovarium ini tadi, jalannya ini loh ditutup, kan ya nggak bisa masuk, nggak bisa membuahi, wong ditutup secara goib. Itu saya bersihkan semuanya. Pertamanya saya bersihkan dulu kistanya, ya kan, sudah bersih, kistanya sudah bersih di sini, baru madam kok belum ada perubahan gitu, masih 1 bulan itu, tapi sudah bersih, dicek di dokter, saya suruh ngecek di dokter, kistanya sudah hilang. Oke, siap. Ternyata suaminya saya bilang gini ke mbaknya ini, mbak suaminya mbok dicekkan ke dokter, nanti biar saya tahu, saya bilang gitu. Oke madam, siap. Akhirnya diceklah ke dokter, spermanya kurang. Yang pertama, kurang dari jumlah normal. Yang kedua, belum sempat membuahi, dia sudah kayak jadi lemes kayak gitu. Akhirnya saya ngobati suaminya juga, dulu pakai kapsul sama media air, pakai ini botol air mineral seperti itu dulu, belum ada botol energi. Nah jadi situ saya obati, semuanya sudah sembuh. 1 bulan, 2 bulan saya obati, 3 bulan itu langsung hamil. Alhamdulillah. Sampai ini semua berkat madam gitu. Alhamdulillah semuanya berkat Gusti Allah mbak, saya bilang gitu. Alhamdulillah lancar semuanya, lek sampean pasrah, ikhlas, yakin semuanya jadi, nggak ada kata tidak mungkin, saya bilang gitu. Beliau menikah ini belum dikaruniai keturunan sekitar 5 tahun apa 7 tahun gitu loh. Terus itu tadi hamil sudah lancar, sekarang anaknya umur 1,5 tahun, itu laki-laki, sundengnya sampai sekarang, sampai walah wes nggak iso ngomong apa-apa madam gitu, nggak bisa bicara apapun saya itu. Alhamdulillah lah, itu bentuk dari kiriman energi negatif dibentukkan dalam penyakit itu. Jadi kita juga harus tahu. Makanya saya bilang, diperiksakan ke dokter apa, saya bilang itu. Nggak ada penyakitnya madam. Oke, mana fotonya, namanya, saya cek. Misalkan diperiksakan ke dokter penyakitnya apa, misalkan jantung, paru, diabetes, terus ini hepatitis, terus ini tadi apa, kista atau apa kan gitu. Sudah saya cek dulu. Oh ini ada main di belakang ini, yaitu makanya zaman sekarang itu dukun-dukun pada pinter untuk masalah santet, teluh kayak gitu ya, ngirim itu, yaitu tadi dibentukkan penyakit medisnya. Jadi orang kan terkecoh, wah medis iki, non medisnya renek gitu. Kalau saya ngomong ini medis penyakitnya, saya bilang gitu, tapi diobati madam bisa, saya bilang gitu. Ini penyakitnya non medis, ya non medis, saya jelaskan ke pasien. Ini loh seperti ini. Kalau medis ya udah medis, ini nggak ada unsur-unsur negatif kiriman dari orang-orang seperti itu. Banyak istilahnya di sini untuk kisah-kisah dari pasien itu sangat luar biasa banyaknya, sampai walah alhamdulillah pada reaksi itu yang paling saya senang. Itu tadi ini saya membahas masalah pengobatan ini tadi. Nanti yang baru bergabung
bisa langsung dengerin Instagram saya, live saya, itu langsung diklik aja. Tadi kan ada yang telat 13 menit atau berapa, jadi didengarkan dulu. Oh seperti ini toh, seperti ini. Itu nanti bakalan saya kupas satu-satu. Kemarin saya ulangi lagi takluk tunduk royal, terus masalah rezeki, hoki, pekerjaan, dan hari ini saya bahas masalah pengobatan medis dan non medis, seperti itu. Oke, selamat bergabung. Saya sapa lagi. Malam Madam, Mbak Foni malam juga, sehat selalu Madam, terima kasih. Hani 4141, oke. Malam Madam, malam juga, sehat selalu, terima kasih. Amalia, terus Bu Khoiriah, oke. Ini teman dari bunda saya ngajar, oke. Selamat malam. Terus ini siapa lagi nih? Dwi Ibra, Desi, Afriani, Mbak Ari yang ada di Tulungagung ini, Rok Safara, Yeye Fling, Ocawat, Lita, Ibu Sandra, oke, yang ada di Jogja, Sugeng Dalu, Mbak Gita yang ada di Bandung, Minion, oke, Emak Neng, oke, selamat bergabung. Jadi seperti itu ya penjelasan saya mengenai pengobatan ini tadi. Malam Madam, salam sehat. Oke, terima kasih Bu Sandra. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya nanti pembahasan selanjutnya, kisah-kisah dari pasien selanjutnya bakalan saya kupas habis di episode selanjutnya, ya kan? Ini nanti saya sudah janji, memang saya sudah persiapan untuk Zoom. Jadi nanti saya batasi. Saya tadi sudah ngomong sama adik saya, nanti saya buat gitu. Oke. Nah ini nanti saya juga persiapan energi, entah kapan saya pengen Zoom, nanti bakalan saya info di WhatsApp dan Instagram. Di sini nanti di dalam Zoom ini nanti saya pengen memberikan energi-energi positif melalui air doa yang sudah saya kerjakan lewat perantara Zoom ini tadi jarak jauh. Ya, entah kapan nanti, pokoknya saya usahakan semoga bisa minggu-minggu ini. Saya sudah ngomong sama adik saya, dia masih repot ngerjain tugas, saya juga nggak mau ganggu dulu ya konsentrasi adik saya karena mau UTS juga. Jadi nanti bakalan saya info lebih lanjut. Adik saya tadi bilang biar nggak lemah dibatasi, iya dibatasi. Misalkan ada pasien berapa, entah itu pasien atau bukan, biar merasakan dulu. Misalkan yang belum jadi pasien saya, biar merasakan dulu. Yang sudah jadi pasien saya, biar ada ini semangat baru, energi positif di situ, ya kan, seperti itu ya. Memang sudah saya niatkan dari dulu, dari kapan hari itu sudah saya niatkan, tapi belum saya saya ngomong ke pasien-pasien karena di sini pengobatan ini nggak sembarangan. Saya kasih energi positif. Pasti ini nanti saya butuh tenaga, kan seperti itu. Saya live ini juga mengalirkan energi positif sebenarnya bagi yang peka itu, bagi yang kerasa itu. Jadi saya ngomong seperti ini nggak salah ngomong, tapi memberikan ini loh, oh seperti ini toh, oh seperti ini, pikiran, hati, biar terbuka semuanya di situ, iya kan? Sudah ya, selamat bergabung untuk semuanya yang baru bergabung. Ikut Madam, oke, siap Madam, ditunggu, njih Madam. Tiang Asor, Okti Lutfiana, oke, selamat bergabung. Jadi seperti itu ya. Nanti bakalan saya info lebih lanjut seperti itu. Kalau ibarat ini biar tambah semangat, ya kan, tambah berpikir positif. Berpikir negatif itu boleh untuk biar kita waspada, tapi kalau kita sering berpikir negatif itu juga jelek. Jadi harus benar-benar ada batas-batasannya, seperti itu. Orang berpikir positif itu loh jarang sekali yang bisa. Itu makanya harus diselaraskan hati dan pikiran. Itu sama saja dengan kita istilahnya di sini pasrah,
ikhlas, legowo, sabar, mesem guyu gleweh, ya kan? Seperti itu. Semeleh. Jadi benar-benar disatukan di situ nanti. Bisa merasakan, oh ternyata seperti ini, seperti ini. Semua testimoni dari pasien-pasien saya, dari WhatsApp, dari pasien-pasien saya screenshot di situ. Kalau sudah jadi pasien saya, nomor pasti saya simpan. Dan kamu bakalan tahu testimoni di situ, enggak saya crop. Namanya siapa, kejadiannya apa pasti tahu. Kegiatan saya juga tahu, seperti itu kalau di WhatsApp, ya kan? Kalau di Instagram memang saya potong, saya crop di situ. Karena itu biar istilahnya aman, terkendali. Kalau di Instagram kan gitu, saya potong biar aman. Kalau di WhatsApp kenapa enggak saya potong? Biar tahu, oh ini dari pasien ini reaksinya ini. Kamu tambah semangat, kamu tambah yakin, kamu tambah pasrah di situ. Saya tidak pernah membeda-bedakan antara pasien satu dengan yang lain. Energinya yang saya masukkan ibarat satu orang 15 menit, semuanya 15 menit. 30 menit, semuanya 30 menit. Seperti itu. Ya. Tapi pengerjaan setiap pasien-pasien itu berbeda karena saya lihat dari karakter, aura juga itu seperti itu. Oke, sudah ya, sampai di sini dulu. Saya prepare mau ritual, mau ngerjain semuanya. Terus sehat selalu ya Madam, terima kasih. Tunggu aku jadi pasiennya Madam, terima kasih. Suwun Madam ujangannya. Ya terima kasih Mbak Gita. Mas Cengkunot, oke, terima kasih semuanya. Tetap berpikir positif, boleh berpikir negatif untuk kita waspada ya. Seperti itu. Assalamualaikum Madam. Njeh Madam, sehat selalu, ikut storynya Madam, sehat selalu, terima kasih ya. Seperti itu. Intinya berobat itu bukan ajang mencoba, tapi berobat itu adalah keyakinan. Itu saja ya. Selamat malam, salam mesem guyung gleweh dari Madam Rifda. Semoga semuanya lancar, sehat selalu ya kan. Sampai di sini dulu. Besok kalau ada waktu saya live lagi. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.